Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi satu mikrobiologi Universitas Indraprasta akan mempresentasikan tentang metabolisme mikroorganisme. Adapun anggota dari kelompok 1 diantaranya adalah M. Muslim, kedua Rizka Fitriani Firdaus, ketiga Nur Azizah Syahida, keempat Rona Prihastini, yang kelima Romauli Sitorus, yang keenam Chandra Prayoga, yang ketujuh Antania Maulina, yang kedelapan Fikri Suryo Ramadan. Baiklah, mari kita mulai presentasi. Dimulai dengan Mbak Rona, silakan. Baik, terima kasih Mas Muslim. Peta konsep karbohidrat, lemak, protein yang ada di metabolisme mikroorganisme itu ada beberapa proses, yaitu proses metabolisme, anabolisme, atau katabolisme. Lalu ada lagi menjadi energi. Energi proses sintesis sel dan enzim, memelihara steady state sel, penyerapan unsur hara, ekresi senyawa, pergerakan sel. Lalu terakhir ada di reaksi enzimatik, reaksi reduksi, oksidasi. Silakan lanjut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Chandra Prayoga. Silakan. Ya, baik, akan dilanjutkan. Di sini ada metabolisme ya. Ada metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Kalau katabolisme ini adalah pembentukan senyawa yang memerlukan energi, reaksi endogenik, fotosintesis. Contohnya fotosintesis, yaitu membentuk C6G12O5 dari karbon dioksida dan air atau H2O. Dan yang kedua ini ada anabolisme. Anabolisme ini adalah penguraian senyawa yang menghasilkan energi, reaksi eksergonik. Contohnya respirasi menguraikan karbohidrat menjadi asam pirufat dan energi. Baik, akan dilanjutkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Romauli Sitorus. Slide berikutnya. Mengapa mikroba memerlukan energi? Kita bisa melihat dari bagan yang di samping sebelah kanan bahwa sintesis bagian sel, dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Yang kedua, ada sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya, yang dimana mempertahankan kondisi sel secara optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Pertumbuhan dan pembanyakan. Ketiga, penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste produk. Yang keempat, ada pergerakan atau motilitas. Next. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Suryo.
Baiklah, energi kimia. Komponen kimia berenergi tinggi. Adenosin trifosfat atau ADP dan adenosin trifosfat atau ATP. Yang dibentuk dari adenosin monofosfat. ATP adalah AMP dan fosfat. ATP adalah AMP, fosfat, dan fosfat. Energi kimia juga dapat disimpan dalam komponen dengan ikatan tioester seperti asetil S koenzim A, asetil S CoA. Reaksi biokimia dikatalisis oleh enzim, berperan penting dalam setiap reaksi metabolisme. Berikutnya enzim, definisi dan karakteristik enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, pengaturan sistem enzim, dan penamaan enzim. Definisi dan karakter enzim, karakter kerja enzim akan dijelaskan oleh Saudari Azizah. Baik. Slide selanjutnya. Definisi dan karakteristik kerja enzim. Protein dengan aktivitas katalitik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dalam reaksi tersebut. Di sini ada teori kunci anak kunci. Bisa dilihat dalam gambar ukuran molekul enzim lebih dari substrat. Dan yang kedua, penurunan energi aktivasi, yaitu reaksi dipercepat pada suhu alami. Bisa dilihat gambar di samping tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Suryo. Ini ada gangguan sinyal. Mas Chandra, mungkin bisa menggantikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Muslim. Di sini ada kofaktor enzim, teman-teman semua ya. Kofaktor enzim ini ada enzim yang mengandung komponen kimia lain selain protein. Komponen ini disebut kofaktor, yaitu suatu komponen yang bukan protein. Kofaktor berupa molekul anorganik seperti Fe2+ atau besi ya. Terus ada Mn2+ itu mangan, terus Cu2+ itu tembaga, ada Na+ ini ada natrium atau molekul organik kecil.
yang disebut koenzim. Misalnya itu ada vitamin B, vitamin B1, dan vitamin B2. Koenzim yang terikat kuat secara kovalen pada protein enzim disebut gugus prostetik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada pH ya. pH itu mengukur keasaman. Terus ada suhu. Terus kemudian konsentrasi substrat yang akan dijelaskan oleh Pak Muslim. Baik. Terima kasih Mas Chandra. Berikutnya pengaturan sistem enzim. Pada gambar di samping adalah gambar enzim yang berperan dalam metabolisme mikroorganisme. Gambar tersebut adalah gambar penghambat kompetitif atau kompetitif inhibitor. Molekul inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Berikutnya penghambat non-kompetitif atau allosteric inhibition. Molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif menyebabkan konformasi enzim berubah. Berikutnya akan dijelaskan Lona. Baik, penghambatan umpan balik atau feedback inhibition. Penumpukan produk akhir menghambat kerja enzim pertama dalam rangkaian reaksi tersebut sehingga produksi enzim selanjutnya ditunda. Di sini ada gambar feedback inhibition-nya. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Slide berikutnya bisa dilanjutkan, Mas Muslim. Baik, berikutnya dilanjutkan. Mas Suryo, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Muslim. Di sini slide sekarang ada penamaan enzim. Yang pertama ada oksidoreduktase, atau biasa disebut isi satu, yang warna oranye, atau yang kedua bisa disebut dengan transferases atau SC2. Yang ketiga ada hidrolases atau SC3. Yang keempat ada diases atau disebut dengan S4. Yang kelima ada isomerases atau SC5. Yang keenam ada ligases atau bisa disebut dengan SC6. SC1 sampai dengan SC6 itu subclass dalam penamaan enzim, yakni enzim nomenklatur. Oke, slide selanjutnya, Mas Muslim. Berikutnya konsep oksidasi, silahkan dilanjut Mbak Aziza. Oke,
Oke, selanjutnya konsep oksidasi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan oksigen. Jadi reaksi oksidasi dan oksidasi sangat berbeda dalam peningkatannya atau dalam pelepasan oksigennya. Selanjutnya. Baik, berikutnya reaksi oksidasi reduksi belum tentu menggunakan O2 atau oksigen. Sebab oksidasi reduksi dapat terjadi oleh pemindahan elektron. Misalnya, Fe plus melakukan oksidasi menjadi Fe plus elektron. Fe plus teroksidasi menjadi Fe plus 3 karena kehilangan elektron. Reaksi oksidasi reduksi dapat digambarkan sebagai berikut. AH2 plus B maka akan menjadi BH2 plus A. AH2 sama dengan donor elektron, donor atau donor hidrogen, merupakan senyawa yang dioksidasi. B adalah sebagai aseptor elektron, merupakan senyawa yang direduksi, dapat pula sebagai aseptor hidrogen. Reaksi oksidasi dalam suatu sistem selalu berdampingan dengan reaksi reduksi. Proses oksidasi dalam suatu sistem merupakan reaksi oksidasi reduksi. Berikutnya jalur dalam metabolisme. Jalur katabolisme berperan dalam penguraian atau degradasi molekul besar. Contoh reaksi bersifat oksidatif, eksotermis, dan menghasilkan ATP melalui rantai respiratorik. Lalu ada jalur anabolisme. Jalur-jalur yang berperan dalam proses sintesis nyawa yang lebih besar dan kompleks dari prekursor yang lebih kecil. Contoh sintesis protein dari asam amino dan sistem cadangan triacylglycerol dan glikogen. Demikian presentasi dari kami kelompok 1 mikrobiologi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.